Halo, nama saya Nadia Inakeo Balapanga. Saya dari SMA Negeri 1 Bintan Timur. Nah, saya akan membahas masa reformasi. Guru pembimbing saya yaitu Bu Yayu. Masa reformasi. Kita akan membahas masa Bapak B.J. Habibie. Pada masa Bapak B.J. Habibie dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebentar saja, hanya setahun 5 bulan. Pak Habibie ini kan dia menggantikan Pak Soeharto. Kemudian ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan Pak Habibie dia bersumpah di istana pada saat itu. Kok bisa di istana sih? Ya, karena pada saat itu kan gedung MPR dan DPR dikuasai oleh mahasiswa. Nah, kemudian apa saja sih kebijakan yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie? Bapak B.J. Habibie yang melakukan kebijakan antara lain, yang pertama, melakukan untuk kabinet dahulu. Kabinetnya yaitu reformasi pembangunan. Kemudian juga menetapkan UUD nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi boleh nih kita berpendapat di muka umum, tapi pas zaman Pak Soeharto tidak boleh. Nah, kemudian ia menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yang diantaranya kan tentang perbatasan masa jabatan presiden dan juga amandemen dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kebijakan Pak Habibie ini ia membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru, ada Motor Papahan, Budi Manusia Mikro, dan banyak lagi. Kemudian juga ia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN atau Badan Perbankan Nasional. Nah, kemudian juga menaikkan nilai tukar rupiah hingga akhirnya dolar itu asalnya 15.000 bisa turun di bawah 10.000 saja. Nah, selanjutnya mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi orang Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan hasilnya mereka memilih untuk merdeka ya. Orang Timur Timur ini lepas dari Indonesia dan gara-gara lepasnya Timur Timur ini dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie. Dan akhirnya Pak Habibie tidak boleh menjadi presiden untuk pada saat itu. Nah, tapi paling hebatnya adalah ketika ia melaksanakan pemilu tanggal 7 Juni 1999 pesertanya ada 48 partai, bahkan yang daftar 141 partai. Nah, hasilnya yang menang PDIP juara 1, Golkar juara 2, PKB juara 3, P3 juara 4, PAN juara 5. Nah, kita akan membahas masa Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Pada masa Bapak Gus Dur, tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, setahun 9 bulan. Nah, bagaimana dia bisa menjadi presiden? Itu gara-gara Gus Dur didukung oleh koalisi Poros Tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur sendiri terpilih sebagai presiden karena mengalahkan Megawati. Apa saja sih kebijakannya? Pertama, dia membentuk Kabinet Persatuan Nasional, kemudian memisahkan TNI dan Polri, yang kemudian dia menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dia tidak ingin terlalu banyak kabinet. Kemudian dia persetujui nama Papua menggantikan nama Irian dan persetujuan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua pada Desember 1999. Kemudian memperlakukan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pembubaran MPR dan DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan ketiga, membukukan Partai Golkar. Kemudian menggalakkan toleransi. Ini sangat keren Bapak Gus Dur pada saat itu ya. Dan terakhir, Pak Gus Dur terlihat pada dalam skandal Brunei Nagate dan Bulog Gate yang akhirnya itu membuat Gus Dur jadi dijatuhkan.
dari kepemimpinan dia dan akhirnya dia digantikan oleh Ibu Megawati. Tapi kata Pak Gus Dur yang paling keren adalah tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu ditahankan mati-matian. Selanjutnya kita akan membahas masa Megawati Soekarno Putri. Masa Megawati dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. 3 tahun 3 bulan saja, jadi tidak sampai beres 5 bulan nih. Kenapa dia bisa menjadi presiden? Karena menggantikan Bapak Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Nah, apa saja sih kebijakan Ibu Megawati ini? Yaitu pertama membentuk kabinet gotong royong, kemudian pembentukan KPK nih, keren. Gara-gara dialah KPK bisa berdiri, kemudian privatisasi BUMN dianggap noda hitam Ibu Mega. Karena dia jual-jualin BUMN seperti Telkom, Shell, Indosat. Kemudian juga penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Kemudian dia memberi otonomi khusus Papua dan Aceh. Selanjutnya dia menaikkan pendapatan per kapita nih. Kemudian ada pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol, dan 24 parpol ini dia lakukan 5 April 2004, dimenangkan oleh Partai Golkar, dan Pilpres secara langsung pertama kali di masa Ibu Megawati ini. Ada 2 putaran. Putaran 1 pada tanggal 5 Juli 2004 dengan anggota partai 5, dan yang menang adalah di putaran kedua yang dimenangkan Bapak SBY dan JK. Padahal Bapak SBY JK dulu adalah menteri-menteri dari Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati dikalahkan oleh pembantunya sendiri. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 September 2004 sampai 20 Oktober 2014, 10 tahun. Menjadi presiden memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati dan Hasyim. Nah, apa saja sih kebijakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Yang pertama, dia membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, konversi minyak tanah ke gas, jadi masyarakat tidak lagi pakai minyak tanah, tetapi harus menggunakan gas semua. Nah, kemudian dana pendidikan dinaikkan 20% dari APBD. Maka sekolah yang 9 tahun lah yang minimalnya gratis. Kalau di Jakarta atau daerah-daerah lain sampai SMA gratis itu bagus. Kemudian dia bersepakat dalam perdamaian antara RI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, dan juga melunaskan hutang terhadap IMF dengan 2 tahap, dan penggantian subsidi kenaikan BBM dengan BLT dengan dana langsung tunai atau bantuan langsung tunai, juga BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat. Nah, selanjutnya dia melakukan buyout bank kecuri dari kasih dana talangan buat bank yang bangkrut, tapi nantinya dianggap sebagai hal yang salah sehingga sampai sekarang belum selesai. Nah, kemudian pemilu legislatif 9 April 2009 diikuti 34 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Hasilnya juara pertama SBY Demokrat, dan kemudian dilakukan pilihan presiden pada tanggal 8 Juli 2009. Pemilu 2014, pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh. Hasilnya 1 PDIP, 2 Golkar, 3 Gerindra, 4 Demokrat, 5 PAN, 6 PKB, 7 PKS, 8 P3, 9 Nasdem. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dengan kandidat Prabowo Hatta Rajasa, Joko Widodo, dan Yusuf Kala pemenangnya. Nah, kita akan membahas masa Bapak Joko Widodo. Masa Bapak Joko Widodo pada 20 Oktober 2014
Tak tahu sampai kapan ya. Menjadi presiden karena memenangkan pemilu presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya. Kebijakannya apa saja sih? Kebijakannya yaitu 1. Presiden Joko Widodo memberi minyak dari Angola. 2. Gerakan hemat anggaran. 3. Menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. 4. Menghapus dana bantuan sosial. Yang kelima, eksekusi mati terpidana narkotika.